Halo teman-teman semua, jadi kenalin aku dari Antonius Wibowo dan juga ada Ilham Fareza, teman saya yang bakal ngajarin kalian yang namanya Figma. Nah, jadi Figma ini tuh adalah salah satu aplikasi desain yang sering digunakan untuk membuat desain seperti UI UX, aplikasi mobile, website, dan juga desain grafis lainnya yang bisa kalian gunakan. Nah, untuk lebih lanjut, aku bakal ngejelasin basic-basic desain atau basic-basic fitur yang ada di Figma dan selanjutnya nanti untuk praktisnya bakal dilanjutin oleh Ilham. Oke, jadi mari kita mulai. Oke, ini adalah untuk tutorial Figma-nya. Mungkin langkah pertama kalian bisa menggunakan Figma. Untuk menggunakan Figma tuh kalian bisa membuka website figma.com, kemudian kita bisa login atau sign up menggunakan akun kita. Setelah berhasil masuk, nantinya kalian bakal ngelihat halaman utama Figma seperti ini. Lalu setelah masuk ke halaman utama, kalian bisa klik design file, lalu pilih create new design. Lalu setelah kalian create, nanti bakal muncul tampilan awal dari workspace dari Figma seperti ini. Lalu di sini terdapat berbagai tools yang bisa kita gunakan untuk membuat dan juga mengedit desain. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tool yang bisa kalian gunakan dalam ngedesain. Nah, jadi tools yang pertama adalah Figma. Jadi tool ini tuh berfungsi untuk menambahkan gambar dari file komputer ke dalam desain Figma. Jadi setelah kalian klik Figma icon ini, kalian ke file, lalu kalian bisa langsung place image. Lalu selanjutnya untuk cursor tool. Jadi cursor tool itu digunakan untuk memilih dan juga menggerakkan objek pada desain. Di sini ada move di mana move ini berfungsi untuk menggerakkan objek dan juga ada scale di mana scale ini untuk mengedit ukuran suatu objek itu secara proporsional. Selanjutnya untuk ada frame tool. Jadi frame ini tuh berfungsi untuk kanvas atau area kerja untuk mendesain. Jadi sebelum kalian mendesain itu kalian harus membuat frame dulu. Selain di situ ada juga section dan slice. Nah, section ini tuh berfungsi untuk mengelompokkan frame dalam suatu section. Lalu di sini juga ada slice. Slice-nya tuh berfungsi untuk memotong frame untuk diekspor nantinya. Selanjutnya tool berikutnya itu adalah shape tool. Nah, shape ini tuh bisa digunakan untuk membuat berbagai bentuk dasar desain. Dan di sini tuh ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, dan juga kalian bisa menambahkan image atau video di sini. Selanjutnya ada pen tool. Nah, pen tool ini itu digunakan untuk membuat bentuk bebas desain ataupun tracing gambar juga bisa di sini. Lalu di sini juga ada pensil. Pensil ini fungsinya untuk ngecoret-coret juga, bisa ngecoret di dalam area desainnya. Selanjutnya untuk text tool. Nah, text tool ini bisa digunakan untuk menambahkan tulisan pada desain. Nah, di sini nantinya kita bisa mengatur berbagai hal, misalnya untuk jenis font, terus untuk ukuran font, ketebalan font, warna tulisan, dan juga alignment teksnya. Nah, di sini adalah contoh-contoh font yang ada di Figma. Di sini aku ngambil beberapa aja. Di sini ada Poppins, Playfair, itu juga ada Plus Jakarta Sans Medium, ada Noto Sans Medium. Oke, untuk beberapa tools tambahan lainnya itu ada juga plugins. Di sini plugins itu fiturnya baik banget yang bisa kalian gunakan di sini. Lalu di sini juga ada hand tool untuk menggeser tampilan kanvas tanpa memengaruhi desain kalian. Lalu di sini juga ada comment tool untuk memberikan komentar pada desain. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sini. Nah, di sini nanti aku bakal ngebahas lebih lanjut mengenai mask tool dan selection tool. Tapi sebelum itu kita bakal bahas untuk dasar-dasar Figma lebih dahulu. Nah, pertama untuk membuat frame, kita cukup memilih frame tool lalu klik pada layar. Setelah itu, frame bakal muncul sebagai area kerja desain kita nantinya. Nah, setelah frame terbentuk, kita akan fokus ke bagian panel pengaturan frame yang ada di sebelah kanan ini. Nah, pada bagian ini tuh kita bisa mengatur beberapa hal, seperti lebar frame-nya, tinggi frame-nya, posisi frame-nya, dan juga lengkungan dari sudut frame-nya. Lalu di sini juga kita bisa mengatur beberapa fitur tambahan. Itu ada fill untuk mengedit warna frame, terus ada stroke untuk memberikan garis tepi pada frame, ada efek untuk memberikan efek pada desain, dan juga ada export di mana kalau misalnya kalian udah selesai desainnya, itu kalian bisa langsung export ke file komputer kalian. Selanjutnya adalah untuk fill and gradient. Nah, untuk memakai fill and gradient itu kalian cukup klik bagian fill pada bagian panel sebelah kanan, lalu nanti bakal muncul bagian seperti ini. Lalu kalian klik
bagian fill ini di bagian sini untuk nantinya bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tuh ada beberapa opsi di dalam fill yang bisa kalian gunakan. Ada solid color. Solid color itu kayak satu warna aja. Terus ada gradient, itu kayak pencampuran warna. Terus di sini kalian bisa input foto and video juga. Terus di sini ada color wheel. Color wheel tuh kalian bisa nge-adjust sesuai dengan warna yang kalian mau. Dan juga ada opacity untuk transparansi warnanya. Terus di sini juga ada color eyedropper yang dimana fungsi tools ini tuh adalah untuk mengcopy atau menyalin warna dari objek lain untuk di tempel ke objek yang kalian inginkan. Lalu di sini juga ada input color code pada objek. Nah, kalau misalnya kalian punya kode warna yang kalian ingin masukkan itu kalian bisa langsung masukkan ke sini. Oke, selanjutnya kalau misalnya kalian menggunakan gradient itu kita juga bisa mengatur posisi dari gradiennya, terus juga bisa menambah warna gradien lagi. Di sini ada icon plusnya dan juga bisa mengatur warna gradiennya. Lalu untuk jenis-jenis gradient itu kalian bisa memilih empat juga. Di sini ada linear, bentuknya seperti ini, terus ada radial, ada angular, dan juga ada diamond. Lalu kita lanjut ke bagian stroke and effect. Nah, untuk menambahkan stroke atau efek tuh kalian perlu ngeklik tombol plus dulu di bagian stroke dan juga di bagian efek ya. Lalu, nah, untuk bagian stroke, di sini itu ada beberapa fitur untuk kalian bisa gunakan. Di sini kalian bisa ngasih warna ke stroke-nya, terus juga ada opacity atau transparansi dari stroke-nya. Di sini ada tipe stroke-nya, ada inside, outside. Terus di sini juga ada ketebalan dari stroke yang kalian bisa adjust. Nah, stroke itu seperti tampilan di bagian kanan ini, yang warna hitam. Oke, selanjutnya untuk efek di sini ada empat efek yang bisa kalian gunakan. Di sini ada drop shadow, ada inner shadow, ada layer blur, dan juga ada background blur. Nah, di sini drop shadow itu untuk menambahkan shadow itu di luar objek. Seperti ini. Lalu itu juga ada inner shadow yang dimana fungsinya itu untuk menambahkan shadow di dalam objek. Lalu juga ada layer blur yang fungsinya itu untuk memburamkan suatu objek. Oke, selanjutnya untuk teks. Nah, di sini kalian bisa klik teks, icon teks, lalu kalian klik pada layar. Lalu di sini nanti bakal muncul teks yang bisa kalian adjust sesuai dengan tulisan yang kalian mau. Lalu di bagian kanan ini kalian juga bisa customisasi. Nah, di sini kalian bisa ganti fontnya, bisa ganti ketebalan fontnya, bisa mengganti atau adjust ukuran font, bisa mengatur jarak antar karakter, dan juga bisa nge-align fontnya, dan juga ngasih warna ke fontnya di bagian fill ini. Oke, selanjutnya untuk masking and selection. Nah, jadi fungsi dari masking tool itu adalah untuk memperlihatkan area objek tertentu sambil menyembunyikan area lainnya. Contohnya itu seperti foto yang dimasukkan ke dalam bingkai. Nah, contohnya itu bisa kalian juga lihat di bawah ini. Nah, kalian tuh bisa memasukkan gambar yang kalian inginkan tuh ke dalam suatu objek seperti ini. Oke, untuk tutorial dari tools masking itu kalian bisa siapkan dua objek terlebih dahulu yang kalian inginkan, satu gambar dan juga satu shape atau objek. Lalu kalian letakkan si gambar tersebut di atas shape, lalu kemudian kalian gunakan masking tool. Kalian select dulu, lalu kalian kemudian klik tool masking yang ada di atas ini. Nantinya hasilnya bakal jadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya mengenai selection tool. Nah, selection tool ini eh, bisa fungsinya itu untuk menggabungkan dua objek atau tiga objek atau lebih yang menjadi satu objek. Contohnya tuh kayak di bawah ini. Nah, untuk langkah-langkah menggunakan selection tool ini, kalian bisa siapkan dua objek, lalu kalian tumpuk objek tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian, lalu kalian select kedua objek tersebut, lalu kalian bisa pilih salah satu selection tool yang ada di atas ini nanti. Di sini ada empat, ada union, subtract, intersect, dan juga exclude. Nah, perbedaannya untuk union itu kedua objek itu bergabung menjadi satu. Untuk subtract itu kebalikannya itu memotong objek. Lalu untuk intersect di sini dia hanya mengambil bagian objek yang tergabung. Lalu untuk exclude selection ini dia ngebuang bagian objek yang tergabung. Jadi kebalikan dari intersectnya. Oke, kita udah sampai di terakhir. Jadi setelah kalian ngerasa desain kalian udah kelar, kalian bisa langsung nge-export desain kalian. Kalian bisa klik pada desain kalian. Lalu di bagian kanan ini ada
fitur ekspor, kalian tekan atau ya kalian tekan plus ini, lalu nanti bakal muncul seperti tampilan ini. Nah, di sini kalian bisa mengatur resolusi desain kalian makin besar tuh makin bagus resolusinya. Terus ada jenis file ekspor juga. Di sini ada 4, ada PNG, JPG, SVG dan juga ada PDF. Lalu di sini juga ada preview sebelum kalian nge-export desain kalian. Dan setelah kalian udah merasa udah cukup, udah kelar, kalian bisa langsung export di sini. Oke, itu aja dari basic-basic desain yang aku ngajarin ke kalian. Untuk praktisnya, ini bakal dilanjutin oleh Ilham. Halo teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke tutorialnya, yaitu kita bakal membuat UI food delivery menggunakan Figma nih. Oke, lanjut, kita bakal mulai dulu ke front page-nya. Kita masukin logonya dulu, logo dari perusahaan yang kita bikin. Oke. Setelah itu, kalau bikin tulisan, masukin tulisan untuk front page-nya itu ini. Oke, lanjut. Kita akan membuat tombol untuk sign in-nya di sini. Oke. Kita sudah membuat front page dari aplikasi food delivery-nya. Seperti ini. Lalu kita bakal masuk ke yang namanya dashboard-nya. Oke, dashboard-nya adalah seperti ini. Kita bakal mulai di yang namanya membuat page-nya, itu pertama adalah kita bakal buat icon. Icon file.
Hmm.
Dan ini sudah jadi untuk yang namanya UI UX dari Figma kita untuk food delivery. Thank you.